Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha amma ba'da. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan yang sangat baik ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga hari ini kita berkesempatan untuk melangkahkan kaki menuju ke taman-taman surga Allah di dunia untuk thalabul ilmi. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang jihad fisabilillah, maka bagaimana kita bisa berjihad di jalan Allah sementara kita tidak memiliki bekal ilmu yang cukup. Oleh karena itu, ketika seorang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, tentunya memiliki ilmu, memiliki landasan, memiliki dasar yang benar, sehingga perjuangannya pun betul-betul berada di jalan Allah. Ketika seorang tidak memiliki ilmu, maka bisa jadi perjuangannya bukan fisabilillah, akan tetapi fisabilis syaiton. Bukan berada di jalan Allah, akan tetapi bisa jadi dia berjuang bersungguh-sungguh di jalan syaitan, sehingga Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengkaji beberapa hadis di mana beberapa bulan yang lalu, ya, 1 bulan yang lalu kita sudah mengkaji beberapa hadis, dan hari ini kita akan mengkaji tentang motivasi di dalam melakukan amal kebaikan pada saat bertambahnya umur atau kita berada di penghujung umur. Masing-masing kita tentu semakin hari semakin bertambah usianya, ya. Semakin hari semakin mengalami, ya, pertumbuhan, ya, baik, ya, terkait tentang fisiknya, ya, semakin menua ataupun semakin hari semakin lemah, sehingga seorang muslim, seorang mukmin dianjurkan untuk menjaga stamina, ya. Tidak boleh loyo, tidak boleh lemah, harus terus menjaga stamina, semangat agar kuat, ya. Kuat berada di jalan Allah, ya. Kuat untuk berjuang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dha'if wa fi kulli khair. Orang yang beriman itu yang kuat, khairun, ya, orang mukmin yang kuat khairun, lebih baik, ya. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'mininat dhaif, dari, ya, daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Wa fi kulli khairin, namun pada diri masing-masing itu ada kebaikannya, ya. Artinya apa? Orang yang kuat, orang yang lemah
orang-orang beriman itu masing-masingnya kebaikan, ada kebaikannya. Akan tetapi al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Orang yang beriman, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Ya. Jadi ini adalah anjuran ya untuk menjaga stamina, ya kita minum madu. Ya. Ada pedagang madu, ya. Termasuk saya juga jual madu, Pak. Ya. Bukan promosi, karena memang konsumsi yang terbaik yang dikonsumsi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang mukmin yang kuat ya, dalam segala hal. Sehingga apa? Kalau kita kuat, lebih maksimal untuk beribadah. Ya. Coba kalau kita kembali kepada kisah atau amal-amal salafus soleh, bagaimana mereka melaksanakan sholat, ya. Bagaimana mereka melakukan qiyamul lail, ya. Ada yang sudah mulai jam 12 malam sampai menjelang subuh, sholat terus berdiri, ya, qiyamul lail. Bahkan ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam. Kira-kira kalau jenengan ada asam urat kuat napa mboten? Salat maghrib mawon nggih rodok dawa titik, kepanjangan ayate nggih rodok sambat. Ya. Waduh, ketokane enggak kuat iki. Ya. Masih asam urat, belum ditambah pegelinu, boyok, encok, ya, kolesterol dan lain sebagainya. Makanya ketika seorang mukmin itu dalam kondisi lemah, tentu dia tidak bisa beribadah dengan maksimal. Ya. Nah, ini pentingnya kita menjaga stamina. Oleh karena itu Allah mencintai orang-orang mukmin yang kuat. Sehingga ketika ada peperangan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, semua berangkat, para sahabat berangkat, ya. Bahkan Ibnu Ummi Maktum yang buta ikut berangkat. Nah, ini. Jadi tidak ada alasan. Lah, ini kita masih bersungguh-sungguh untuk thalabul ilmi, untuk berangkat ke majelis-majelis ilmu, min majelis ilmi ilal majelis ilmi, dari majelis ke majelis sampai ke majelis berkatan. Ya. Ini aja kita ketika dalam kondisi kurang sehat, ya, maka kita tidak bisa melakukan ibadah dengan maksimal. Apalagi melakukan olahraga sunnah, ya, berkuda, memanah, ya, berenang. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi, ya, kita, ya, diberikan oleh Allah kenikmatan, ya, bisa melakukan aktivitas, maka beliau bersabda, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka. Nah, jadi ketika kita ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan aktivitas, ya, bisa bekerja, bisa beribadah, maka harus kita jaga semangat kita untuk terus melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, terus kita tambah, ya. Jangan sampai berhenti.
Oleh karena itu terus kita memotivasi diri, memotivasi keluarga, memotivasi teman. Karena sebetulnya ketika kita melakukan, memerintahkan atau mengajak kepada kebaikan itu, kita harus memulai ibda' binafsik. Harus memulai dari diri sendiri. Wasta'in billahi wala ta'jaz. Hendaknya kalian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian merasa lemah. Jangan kalian menjadi orang lemah. Sidik-sidik sambat, ya. Sedikit-sedikit mengeluh, ya. Pusing sedikit, afan tidak bisa berangkat, ya. Sedikit-sedikit, ya, dia mengeluhkan masalah keluarga kepada orang lain, ya. Jangan tunjukkan bahwa diri kita lemah, ya. Tunjukkan bahwa orang mukmin itu kuat. Orang mukmin itu punya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita memiliki satu keyakinan, ya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billahi wala ta'jaz. Kita harus betul-betul memohon kepada Allah. Ada satu doa yang dianjurkan kepada kita untuk selalu kita lakukan, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa minal ajzi, dari lemah ini, ya, wal kasali, dan malas. Kalau sudah lemah, loyo, pasti males. Nah ini, ya, wis sambatan kabeh, ya, pegel-pegel, linu-linu, ya. Apalagi banyak masalah, gelisah, ya. Minal ajzi wal kasali, minal hammi wal hazani, dan berlindung dari apa? Gundah gulana. Berlindung dari apa? Gelisah dan selalu murung sedih. Ini kita berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau perasaannya itu selalu gelisah, sedih, ya sedih, gelisah itu banyak faktor. Karena mungkin banyak hutangnya, banyak masalahnya, masalah keluarga, masalah dengan teman, masalah dengan jamaah. Sehingga apa? Menjadi pikiran, terus gelisah, sedih. Ia kalau tidak punya penyakit bawaan, kalau kolesterolnya tinggi, bisa jadi, ya, darah tinggi naik, bisa stroke. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah, minta perlindungan dari hammi wal hazani, ajzi wal kasali, minal jubuni wal bukhli, dari kikir, ya, dan juga penakut. Nah, coba, ya. Orang beriman itu jangan menjadi penakut. Tidak berani menyuarakan kebenaran, ya. Tidak berani mengajak untuk kajian aja nggak berani. Ya. Kita mengadakan sebuah acara, ya, untuk kebaikan masyarakat, kita tidak berani, penakut, pengecut. Ya. Rasulullah ketika pertama kali menerima wahyu, Rasulullah mengumpulkan seluruh Bani Hashim. Semua keluarganya dikumpulkan. Ya. Paman-pamannya semua dikumpulkan, bibi-bibinya dikumpulkan. Dari Bani Abdul Muthalib dikumpulkan semua. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Thalib. Begitu sudah kumpul, Rasulullah mengatakan, wahai keluargaku, wahai orang-orang Quraisy,
apakah kalian percaya jika aku katakan di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kota ini? Apa jawaban mereka? Kami percaya, wahai Muhammad. Kami mengetahui bahwa kamu tidak pernah berbohong sama sekali. Ya. Maka aku katakan hari ini bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Tidak ada 1 jam, tidak ada 1 hari. Ya. Mungkin tidak ada 1 menit. Abu Lahab mengatakan, "Tabbanlah ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad." Padahal tadi ngomongnya, iya saya percaya, kamu tidak pernah bohong. Begitu Rasulullah mengatakan, aku diutus oleh Allah menyampaikan wahyu kepada kalian. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu. Mereka tidak menerima kebenaran yang datang, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya Al-Quran. Mereka tidak menerima Islam, bahwa Islam ini yang paling benar. Tabban laka ya Muhammad, sehingga turun ayat apa? Tabbat yada abi lahabi watab. Ya. Ketika Abu Lahab mengatakan celaka kamu wahai Muhammad, Allah langsung menurunkan ayat tabbat yada abi lahabi watab. Celakalah tangan Abu Lahab. Artinya Abu Lahab itu yang celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana rondata lahab wa imra'atuhu hamma latal hatab fi jidha hablum mim masad. Bukan hanya Abu Lahab, tapi apa? Abu Lahab beserta istrinya langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menerima hidayah. Karena Allah yang Maha tahu. Ketika menolak wahyu, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, langsung Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah bahwa Abu Lahab celaka. Sehingga apa? Tidak bisa menerima wahyu, tidak bisa menerima hidayah, tidak bisa menerima kebenaran. Nah, ketika kita masih dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, maka kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah mengeluh. Apalagi kita menegakkan kebenaran ini, ujiannya sangat berat. Ujiannya sangat berat. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi tidak akan rela, orang-orang Nasrani tidak akan rela sampai kalian mengikuti millah mereka, mengikuti agama mereka. Al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu millatun wahidah. Jadi mereka memiliki nama yang berbeda-beda, tapi tujuannya satu, yaitu apa? Memerangi Islam. Inilah yang menjadi tantangan kita. Kalau kita lemah, menjadi mukmin yang lemah, menjadi mukmin yang loyo, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan seperti itu? Ya. Apalagi kalau masuk 2024, ya, banyak orang seliwar-seliwar nanti melihat ijo-ijo sudah loyo, ya, tidak punya semangat lagi untuk berjuang. Nah, ini wala ta'jas, jangan loyo, ya. Maka kita berdoa kepada Allah, minal jubni wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Coba, ya, doa ini sudah disampaikan belum? Ya. Doa ini sudah kita ucapkan belum? Sudah kita, ya,
minta belum kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari penyakit-penyakit ini. Minal hammi wal hazani, minal ajzi wal kasali, minal jubni wal bukhli, min ghalibatid dani wa qahri rijal. Dari apa? Hutang yang menumpuk-numpuk. Ya. Seorang muslim, seorang mukmin, kalau dia itu sudah punya hutang, hutangnya numpuk pasti lemah. Naudzubillah. Hari ini karena banyaknya hutang, apalagi banyaknya hutang online, bukan hanya rumah dijual, bukan hanya sawah yang dijual, istri dijual. Anak dijual, menjual kehormatannya. Oleh karena itu, di dalam Islam kita dianjurkan untuk berdoa agar tidak terjerat hutang. Kita berlindung kepada Allah dari hutang yang menumpuk-numpuk. Panjenengan kalau punya hutang, misalnya hutang 1 juta, terus tidak bisa bayar, kalau ditagih, bisa apa jenengan? Ya, mohon maaf. Berkali-kali mohon maaf, akhirnya kita lemah, ya. Kita diancam. Ya. Apalagi hutangnya sampai MM-an. Ini memang akan menjadi lemah orang beriman itu. Sehingga kalau ada baitul mal, orang-orang yang berhutang ini, gharimin ini dikasih. Ya. Pak Yudi utangnya berapa? Kasih. Ya. Ini dilunasi. Ya, apalagi hutangnya sama orang-orang kafir. Ya. Biar tidak jual Islam, tidak jual agama. Karena kalau sudah murtad, itulah tujuan mereka. Maka riba ini juga salah satu cengkeraman kepada umat Islam agar umat Islam ini murtad. Oleh karena itu kita harus betul-betul memohon kepada Allah jangan sampai ghalibatidain, hutang kita menumpuk. Wa qahri rijal. Kalau sudah hutang menumpuk, maka kata Rasulullah, ya, kita dianjurkan untuk berdoa dari apa? Qahri rijal. Orang-orang yang memaksa kita. Ini berkaitan semua. Oleh karena itu hadis yang kita kaji pada malam hari ini adalah bagaimana karakter orang yang beriman itu adalah kita terus istiqomah di dalam melakukan sebuah kebaikan. Ya, ikhris alaman yang fauka. Jagalah terus istiqomah untuk terus bermanfaat bagi umat, bagi manusia. Kemudian wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalian tidak mampu, pasti tidak mampu. Kalian harus minta pertolongan kepada Allah, yakin hanya kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Maka kalau kalian itu terkena musibah, terkena ujian dalam hidup kita, dalam keluarga kita kena ujian, ya. Mungkin ekonomi sulit, pekerjaan, ya. Hari ini juga sepi, ya. Bukan hanya di sini, hampir merata sepi, ya. Sepi orderan, jualan dagangan juga tidak laku-laku. Kalau kita mendapatkan atau menemukan kondisi seperti ini, ya, jangan kita mengatakan kalau seandainya saya melakukan ini karena kada wa kada wa kada, ya. Artinya apa? Jangan sampai ketika kita itu terkena musibah, ada ujian, kemudian mengatakan andai aku berbuat seperti ini, tentu akan seperti ini dan seperti ini. Ya. Ini adalah perkataan orang yang tidak beriman. Perkataan-perkataan seperti ini dilarang. Ya, berandai-andai, ya. Dan ini aku utang nang bank saem iso buka restoran, ya. Sate Lodoyo misalnya.
Iso koyane omsete gede. Nah, berandai-andai, pasti seperti ini. Saya tidak miskin seperti ini ya. Kalau terkena musibah, ya, misalnya ada, ya, kita jatuh, kecelakaan, atau ditimpa musibah, sakit dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh berandai-andai. Ya. Kalau saya begini tadi saya tidak sakit, kalau begini tadi saya tidak miskin seperti ini. Ya. Nek biyen aku kawin ambek sing kono wis pasti gak kiri kaya saiki. Nyesel aku. Ya. Berandai-andai. Biyen aku nek misale gelem biyen iki, waduh, soge aku saiki. Ini karena apa? Hal seperti ini tidak boleh. Walakin kul, akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Setiap musibah, setiap kejadian dan setiap sesuatu yang sudah terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sunnah ya. Kita mengatakan seperti ini sudah. Akhirnya kita legowo. Kita tidak ada rasa apa ya? Ketika kita diuji Allah dengan musibah yang terjadi hari ini, misalnya apapun yang dalam kehidupan kita ini kita rasa berat kayaknya, menjadikan sedih, dan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya. Bisa Pak mengatakan seperti ini, mengucapkan ini sudah biasa atau belum pernah? Sampun nggih? Ya, wis pokoke ono apa-apa yang berat ini. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah takdir Allah. Sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mentakdirkan, dan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya yang sudah pasti. Jadi yang pasti-pasti aja, Pak. Ya. Yang pasti-pasti aja, Bu. Tidak usah membayangkan alangkah indahnya, seandainya, ya. Yang pasti-pasti aja. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Apa yang hari ini kita miliki, apa yang hari ini kita hadapi, ini adalah sudah kehendak Allah. Maka jangan sampai kita lemah. Ya. Kalau misalnya kita ini ditakdirkan oleh Allah hari ini masih dalam keadaan miskin, wis sudah miskin, jelek, ya. Nah, ini sudah, kita jangan lemah, wala ta'jaz. Kita terus yakin, kita percaya diri, dan kita manfaatkan hidup waktu kita untuk hal-hal yang positif. Pasti Allah akan berikan keberkahan dalam hidup, Allah akan berikan ketenangan. Fa'in lau taftahu amal syaitan. Apabila kalian itu lau kana hadza, lau la hadza. Seandainya, berandai-andai, seandainya begini, pasti tidak begini. Itu apa? Taftahu amal syaitan, akan membuka pintu-pintu syaitan. Ya. Makanya percaya diri, Pak, menjadi orang mukmin yang kuat fisiknya, kuat mentalnya, mental baja. Tidak boleh sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit gelisah, ya, sedikit-sedikit akhirnya lemah. Orang beriman itu lemah, gampang dititeni. Oh, kelemahan iki. Nek bojone pas gak duwe dhuwit iki pasti arek iki, ya, wajahe ketok. Ya, gak seger ya. Itu setan itu akan mudah sekali untuk masuk, untuk menggoda dari pintu-pintu seperti itu. Maka hati-hati ya. Ya, harus betul-betul kuat. Jadi bersemangat untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Terutama apa? Terutama kebaikan fid dunya wal akhirah.
Ya. Jadi amal-amal yang menjadikan kita baik di dunia dan akhirat ini kita terus lakukan. Jangan lemah. Ya. Dirasani tonggoe wis mundur alon-alon, ya. Atau muntaber. Mundur tanpa pemberitahuan. Muntaber. Ya. Banyak sekarang Pak yang muntaber. Mundur tanpa pemberitahuan, tahu-tahu hilang, tahu-tahu nggak ada, ya. Muntaber, mundur dari dakwah, mundur dari kajian, mundur dari jamaah sholat, mundur dari perjuangan. Banyak yang muntaber hari ini, ya. Maka jangan sampai kita lemah. Kemudian tadi di dalam hadis juga disebutkan, ya, bagaimana cara terbaik yang kita lakukan untuk menghadapi cobaan-cobaan itu, ya. Saat cobaan-cobaan yang menimpa itu kita harus pasrah kepada Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya trimon. Nek misale, ya, sekarang itu banyak godaan Pak, apalagi laki-laki, godaan di luar banyak, ya. Jangan sampai merasa lemah gara-gara apa? Kita tergoda dari pintu-pintu syaitan, ya. Merasa, ya, dulu kok cantik, sekarang kok nggak cantik lagi istri saya ini, ya. Akhirnya pengen perawatan, pengen belikan ini, ya. Itu kurang qanaah, nggak menerima, ya, nggak mau. Nanti saingan, ya, tonggoe saiki biyen elek saiki ayu. Bojoku mbiyen ayu saiki elek. Nah, dia membanding-bandingkan. Akhirnya apa? Di situ celah-celah pintu syaitan. Dulu saya ini orang kaya, kaya raya, kaya saklodoyo. Sekarang jatuh miskin. Miskin saklodoyo, misalnya begitu. Akhirnya apa? Kalau kita orang beriman yang tidak pasrah kepada Allah, tidak meyakini bahwa itu adalah kehendak Allah yang terbaik untuk kita, kita akan melakukan hal-hal yang justru mengakibatkan iman kita semakin hari semakin lemah dan bahkan masuk pada kemusyrikan dan bisa jadi murtad. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Begitulah jerat-jerat setan itu, ya. Jerat-jerat setan itu luar biasa. Oleh karena itu tawakal 'ala Allah, pasrah, ya, menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa membentuk karakter seorang mukmin sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis selanjutnya adalah terkait dengan judul yang kita kaji pada malam hari ini, yaitu motivasi menambah, ya, kebaikan, ya, di saat umur kita terus bertambah, bahkan di penghujung umur kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maqala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Insyaallah, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'dzarallahu ila imri'in, Allah tidak lagi menerima uzur seseorang, ya. Jadi tidak menerima uzur dari seseorang, akhara ajalahu, ya, yang diakhirkan ajalnya. Jadi ketika sudah ajal tiba, ya, ketika ajal seseorang itu tiba, Allah sudah tidak bisa menerima uzur, ya. Jadi laula akhartani ila ajalin qarib, orang-orang munafik itu ada yang mengatakan,
Mereka berkata, seandainya saja ajalku itu ya ditambah ya. Seandainya saja umurku itu diperpanjang ya. La asaddaqa wa akum minas sholihin. Sungguh aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang baik. Ini penyesalan orang-orang yang sudah mati ya. Dia minta dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula akhartani ila ajalin qarib. Dan di hadis ini disebutkan bahwa Allah tidak menerima uzur ketika orang itu sudah tiba ajalnya. Lah kita ini nggak tahu Pak, kapan ajal kita tiba. Ajal kita ini hari ini ya, kita nggak tahu besok atau besok lusa. Hatta balagha sittina sana. Nah, ini tambahan keterangannya dari Rasulullah ya. Hingga mencapai usianya 60 tahun. Artinya apa? Batas usia umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sittina sana, 60 tahun. Rasulullah sendiri wafat pada usia berapa tahun? 63 tahun. Hidupnya beliau dihabiskan untuk dakwah wal jihad. Oleh karena itu, di dalam kitab Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad itu adalah satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya, jadi Imam Al-Ghazali ini Pak, ternyata beliau adalah gurunya Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Masjidil Aqsa. Pembebas Al-Aqsa, Palestina itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, dan beliau muridnya Imam Al-Ghazali. Beliau di dalam kitab Ayyuhal Walad itu, sebelum beliau memberikan nasihat tentang umur, ada seorang murid. Muridnya ini tidak disebutkan namanya di dalam kitab itu. Sehingga ya, ada yang menyebutnya pahlawan tanpa nama. Karena di dalam kitabnya itu tidak disebutkan siapa nama muridnya ini. Ditulisnya kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku, ya. Dan ini saya jadikan kitab untuk Darsul Am di pesantren saya ya, pesantren kami ya. Kalau di dalam kitab itu Ayyuhal Walad, kalau kami membahasakan wahai santriku, ya. Begitu juga di dalam kitab itu ada seorang yang tidak disebut namanya mengatakan, saya ini sudah belajar bertahun-tahun, belajar kitab, belajar ya ulumuddin, ulumus syar'i bersama para masyayikh dan bersama langsung Imam Al-Ghazali. Saya sudah belajar kemana-mana, ya kayak kita itu taklim kemana-mana. Kemudian muncullah satu pemikiran, kira-kira ilmu mana yang bermanfaat untuk saya? Ilmu yang mana yang yu'annisuni fil qabri, yang menjadikan aku itu selamat di alam kubur? Ilmu yang mana? Padahal ilmu sudah berbagai macam ilmu dipelajari. Nah, sehingga muncullah pemikiran itu. Akhirnya beliau datang kepada sang guru, kepada Imam Al-Ghazali, datang, ya Syekh, wahai guruku, saya ini ingin menceritakan kegundahan hati saya. Saya ingin menuangkan, saya ingin curhat. Ya, curhat dong. Ada forum curhat. Ya, silakan. Ya. Silakan. Imam Al-Ghazali, beliau memberikan waktunya mendengarkan nasihat sang murid. Dia menceritakan kegundahannya selama ini, belajar ke sana kemari bersama sang guru, bersama para masyayikh, berbagai macam kitab. Tapi saya ini masih
memikirkan ilmu yang mana yang bermanfaat bagi saya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan kepada murid itu, sudahkah, tidakkah cukup aku menulis buku yang berjudul apa? Ihya Ulumuddin, ya. Jadi ilmu atau tulisan Imam Al-Ghazali yang paling terkenal dan populer adalah kitab Ihya Ulumuddin. Akan tetapi sang murid ini masih tidak bisa menerima. Ya, sudah saya baca, sudah saya pelajari, dan sudah saya ikuti tulisan dari guru. Tapi saya masih ingin mencari mana ilmu yang sangat bermanfaat bagiku, yang bisa menjadikan diriku ini selamat di alam kubur. Sehingga di situ Imam Al-Ghazali menulis ya satu doa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, sebagaimana permintaan dari sang murid tadi, ya, yaitu doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bisa jadi kita ini kemana-mana, dari majelis taklim ke majelis taklim, majelis taklim ke majelis taklim, tapi tidak manfaat ilmunya. Maka kita berdoa kepada Allah dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan menjadikan kita sombong. Nah, ini ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya banyak, tapi tidak bermanfaat. Karena apa? Karena menjadikan dirinya sombong, meremehkan orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sehingga ketika dia muncul kesombongan dalam hatinya, dalam dirinya, akibatnya ada dua sifat yang muncul. Batarul haq wa ghamtun nas. Yaitu apa? Orang yang sombong pasti dia meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Jadi kalau dinasihati pasti dia gerundel. Dan juga dia meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Apa ini? Nggak sekolah, nggak mondok, nggak pernah ngaji, ngasih nasihat. Nasihatnya itu apa? Itu nggak bisa diterima. Nah, disinilah, ya. Sehingga di situ intinya pada kitab Ayyuhal Walad itu adalah, ya, bahwa beliau mengatakan, Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, ketika kita sudah berusia 40 tahun, ya, ketika kita sudah berusia 40 tahun dan tidak menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, dan lebih banyak dosa atau perbuatan maksiat yang kita lakukan, jadi yang bermanfaat itu sedikit, dosanya banyak. Pada usia 40 tahun itu, ya, maka kata Imam Al-Ghazali, bersiap-siaplah dia menempati tempatnya di neraka. Usia 40 tahun, ya. Apalagi pada usia 60 tahun. 60 tahun ini ukuran manusia itu akan meninggal dunia. Bukannya dia bertobat, bukannya dia melakukan kebajikan, tapi apa? 60 tahun ini maksiatnya semakin tinggi. Ya, semakin apa? Semakin menjadi-jadi. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah tidak menerima uzur orang yang sudah dekat ajalnya. Ya. Oleh karena itu hadis ini mengajarkan kepada kita agar mengisi usia yang semakin bertambah ini dengan amal-amal kebaikan. Usia, ya, yang semakin hari semakin tua, untuk memperbanyak amal, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah, memperbanyak, ya, dukungan kepada umat Islam yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Ya, jangan sampai semakin tua semakin, ya, membenci Islam. Semakin tua semakin tidak paham Islam. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khujibatin naru bisyahwat wa khujibatil jannatu bil makarih." Ini hadis yang pendek, bahwasanya neraka itu selalu dipagari dengan hal-hal yang menyenangkan. Jadi neraka itu biasanya selalu dihiasi oleh sesuatu yang menyenangkan. Ya, sesuatu yang menyenangkan itu yang sesuai dengan hawa nafsu. Nah, maka Rasulullah mengingatkan, hati-hati. Wa hujibatil jannatu bil makari. Sementara surga itu dipagari dengan sesuatu yang makari, tidak senang. Sholat, ya, waktu azan, waduh azan rek, ya, infak, waduh ini mau turun bayar cicilan wis ditagih, ono wong keliling nang omah, kongkon bayar infak, wis infak nang omah, nang majelis taklim, kotake mlaku, wis mari kajian ditagih maneh. Ya Allah, ya berat Pak ibadah ini Pak. Itu baru urusan infak. Belum lagi urusan sholat. Menjaga sholat jamaah 5 waktu berat. Tapi pahalanya surga. Ya. Kalau mau senang-senang, ya jelas Pak. Arahnya kemana? Ke neraka. Ya. Makanya berat. Orang yang menikah itu nilainya ibadah, makanya berat. Orang itu makanya senang kalau tidak nikah. Karena apa? Senang Pak. Dia bisa bersenang-senang bebas, ya, mau ke sana kemari. Nah ini. Apalagi, ya, kalau sudah, ya, melakukan sesuatu yang menurut dia menyenangkan, ya neraka semuanya. Kembalinya ke neraka. Begitu juga kalau kita itu mencari maisha, mencari penghasilan untuk menghidupi anak dan istri. Berat Pak, kalau kita mau cari surga, nilainya ibadah itu berat. Kenapa? Karena ekonomi sulit hari ini. Mencari rezeki yang halal itu berat. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari makanan yang halal dan thayyib. Ya. Makanan halal sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah halal harus thayyib. Ya. Banyak Pak makanan halal ya, tapi tidak membuat sehat ya. Makanan itu halal ya, bakso, soto, gulai ya. Tapi kadang-kala cara masaknya atau makanan-makanan di pasar ya, mungkin halal tapi tidak thayyib. Nah, di dalam Islam itu kita diajarkan memakan makanan yang halal dan thayyib ya. Makanya halal itu ya harus dibarengi dengan thayyib. Mencari maisha yang halal susah. Ya. Sulit. Makanya berat, Pak. Ya. Makanya ibadah orang ya yang sudah berkeluarga itu menghidupi anak dan istri, ibadahnya ya mencari uang, menghidupi, menafkahi keluarga. Itu Masya Allah, tetesan keringatnya itu bau surga itu. Ya. Makanya ibu-ibu kalau suaminya pas pulang nyambut gawe atau kerja tuh, biambune kok gawe, nah ini jangan digitukan. Dicium bau surga, Masya Allah. Ya. Biar semangat, ya. Biar semangat. Suaminya, ya, insya Allah balik mana? Wis. Alhamdulillah dek, oleh sakmene, aku tak balik mana. Soalnya apa? Menyenangkan ya. Istri soleha di rumah, idza saratka ya, idza nazarka saratka. Istri itu kalau dilihat di rumah menyenangkan.
nyeneng, pokoknya seneng tok pokoknya ya. Capek-capek di rumah ya, dihibur ya, bau surga ini Bi. Masya Allah pahalanya besar orang yang mencari nafkah untuk keluarga. Makanya jaminannya surga. Karena apa? Mendapat rezeki yang halal. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, bisa saja Pak. Kita utang ke bank untuk berusaha, untuk modal dan lain sebagainya. Atau kita kerja ya seperti yang kasus rame Rambo itu ya. Rambo itu salah ya nggak apa-apa. Sekarang yang terkenal Rambo ya. Banyak kalau kita seperti itu, tapi haram ya. Makanya jelas Pak, hujibatin naru bisyahwat, dengan hawa nafsu ya, hawa nafsu maka neraka. Wa hujibatil jannatu bil makarir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutupan, yatba'ul mayyitu salasa. Ya, mayit itu kata Rasulullah yang mengikuti mayit, yatba'ul mayyitu salasa. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia Pak, Bu, kita diikuti oleh 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ya. Jadi yang mengikuti kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia itu ya, ahluhu, yaitu siapa? Keluarganya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Tapi ingat, yang 2 kembali lagi pulang. Yang tinggal bersama mayit hanya tinggal 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya ya, hartanya ya, kembali, gak dibawa mayit, gak dibawa mati. Dan waya baqah amaluhu, dan yang mengikutinya, yang tinggal bersama mayit adalah amalnya. Jadi manusia ya, saat hidup menghabiskan waktunya untuk keluarga dan mencari harta. Makanya jangan sampai kita hanya disibukkan untuk itu. Kita lupa yang satu apa? Amal. Ya, jangan sampai kita hanya sibuk dengan keluarga, kemudian mencari harta, tapi amal lupa. Amal ini ya, yang menjadi syafaat kita adalah apa? Sebagaimana hadis yang sering kita bacakan, yang sering kita hafal ya. In qata amaluhu illa min salasin ya. Anak manusia itu in qata amaluhu, semua amalnya terputus kecuali 3. Shadaqatun jariyatun, au ilmun yuntafa'u bihi, au waladun shalih yad'ulah. Nah, maka yang kita fokuskan adalah 3 ini. Bagaimana kita memiliki apa? Sedekah, memiliki amal yang terus mengalir, sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang hari ini kita pelajari dari majelis ilmu ke majelis ilmu ke majelis ilmu. Jangan penat, jangan pernah letih, jangan pernah lemas. Harus semangat. Karena apa? Karena ini menjadi syafaat amal yang nanti menemani kita di alam kubur. Ya, yang di dalam hadis disebutkan bahwa nanti kalau kita tidak punya amal baik, kita akan merasakan kegelapan di alam kubur. Tapi kalau kita punya amal baik ini, akan menjadi orang ya yang putih bersih, yang selalu membantu kita. Ya, kalau di rumah itu kita bisa menyuruh istri ya, tolong ambilkan minum, tolong ambilkan makan. Ya, kalau kita punya amal baik di alam kubur, kita akan bisa punya teman. Ya. Tapi kalau tidak, ya wassalamualaikum. Hancur Pak, hancur lebur. Ya,
berkalang tanah masuk kubur. Ya. Tidak punya teman, tidak punya sohib. Makanya amal ini harus kita bangun. Shadaqatun jariyatun au ilmun yuntafa'u bihi. Bapak Ibu hari ini yang tidak lelah untuk terus belajar, untuk terus taklim ke majelis-majelis ilmu, taman-taman surga Allah ini akan nanti berubah menjadi cahaya di alam kubur. Ya, inilah namanya ilmu yang bermanfaat. Ya. Awalatun soleh yad'u lahu, atau punya anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah meninggal dunia, tapi ya ada anak-anak yang selalu mendoakan. Maka inilah yang terus mengalir, ya, yang terus menemani kita di alam kubur. Ya. Bapaknya, ibunya ketika di dunia amal-amalnya mungkin tidak seberapa, tidak banyak, bahkan banyak melakukan dosa. Tapi dia punya harapan, ada anak yang soleh yang selalu mendoakan, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di malam hari selalu meneteskan air matanya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ya Allah, betapa bahagianya Bapak Ibu. Bapak Ibu jenengan yang sudah meninggal dunia, betapa bahagianya ketika doa itu dilantunkan, kemudian bisa menjadi syafaat. Alam kuburnya terang, didatangi malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, ketika kita meninggal dunia, kita didatangi malaikat. Karena apa? Karena punya amal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini adalah satu keutamaan, ya, yaitu waktu-waktu kita untuk terus mengisi amal baik kita, ya, keluarga kita, yaitu kita jadikan adalah sebagai keluarga akhirat sehingga menjadi syafaat, ya. Jadi jangan hanya keluarga ini kayak keluarga cemara gitu, ya, ada lagunya keluarga cemara itu, ya. Jangan hanya sekedar keluarga di dunia, tapi keluarga dunia dan akhirat. Jadi keluarga ini dibangun seperti Nabi Ibrahim, anaknya taat kepada Allah, ya. Ketika disembelih sami'na wa ata'na. Anak yang seperti itu, Pak, butuh wanita, butuh ibu yang tatak. Gak mungkin Nabi Ismail itu terus begitu, ya. Ya abatif al-matumar. Ya Pak, sembelihin Pak aku Pak. Gak mungkin menerima begitu saja. Tapi ada wanita hebat di balik Nabi Ismail, yaitu ibunda, ibunya. Maka keluarga ini selalu mendukung ketaatan kepada Allah. Ibu, bapak, anak, semuanya menjadi keluarga akhirat. Kemudian harta juga harta yang senantiasa kita gunakan untuk bahagia di akhirat, yaitu harta yang kita berikan untuk perjuangan, untuk infak fisabilillah, untuk membangun, ya, amal-amal kita nanti di akhirat. Ya, punya harta banyak tapi digunakan untuk foya-foya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, ini pertanyaan, surganya siapa? Ya, kok enak men, ya. Nah itu. Jadi ini yang bisa kita sampaikan, ya, di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan keluarga kita, harta kita, semua amal kita menjadi amal-amal akhirat, dan mudah-mudahan bisa menjadikan diri kita bahagia dunia dan akhirat, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsiran. Astaghfiru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.